主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。旧事已过，抛在脑后，不要再难过。管他心酸，管他泪水，让他随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头。天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。旧事已过，抛在脑后，不要再难过。管他心酸，管他泪水，让他随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头。天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。你呼召我离开本地，我舒适的地方，心中会软弱，双脚会颤抖，但你赐我力量。我的生命献上在这祭坛上，预备自己被你扩张。你的带领总是超乎我想象，我愿顺服，我愿降服于你。在这祭坛上，预备自己被你扩张。你的带领总是
我愿顺服，我愿降服于你，成为祝福。我愿意献上我生命，愿你满足。我愿意跟随你脚步，成为祝福。我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让那地因我顺服而得福，成为祝福。我愿意献上我生命，愿你满足。我愿意跟随你脚步，成为祝福。我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让那地因我顺服而得福。我愿献上所有，毫无保留，让那地因我顺服而得福。我相信你的应许，我相信你的爱，我相信你的真实，我相信你。我相信你的应许，我相信你的爱。
我相信你的牺牲，我相信你流出宝血，我相信你复活。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，借众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《大舍命》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, Amanat Agung. 给到
大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami tetap diberi kesehatan dan kami bersyukur juga jumlah pasien COVID yang semakin menurun dan kami berharap ibadah kami bisa segera berjalan offline. Berkati ibadah kami pagi ini, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《轻轻听》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang kedua, Dengarlah.亲爱的弟兄姐妹们，还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在罗马书第6章17节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 17。我们一起来念。感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们的道理的模范。Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 我们一起来祷告。阿爸天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你看顾保守，带领我们能够走到今天，这一切都是你的恩典在我们每一个人身上。今天早上，我们再次恳求主，借助你的宝血，借助你牺牲的爱，求主再次赦免我们一切的过犯。我们承认我们是个罪人，我们承认在我们每一天的日子里头，我们常常得罪主、得罪别人，甚至得罪自己。很多时候，因为环境，因为四周围的人，使得我们跌在罪中。天父上帝，我们承认我们虚弱，我们败坏，我们承认我们不配成为你的儿女，因为我们的罪恶甚重。主啊，求主再次借助你宝血，从十字架上所流出来的，主啊，求主再次赦免我们，求主再次
更新我们，塑造我们的生命，因为我们的生命完全是属于你的。主啊，谢谢你，谢谢你再次给我们的机会，让我们能够学习悔改，远离罪恶，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，能够成为众人的祝福。谢谢主垂听我们的祷告，我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵。我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来齐音经文。Mari kita berresponsoritas. 因顺服而称义，如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪，照样。因一次的义行，众人也就被称义的生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人，照样因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多，只是罪在那里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死，照样恩典也接着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。Dibenarkan oleh ketaatan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 荣耀颂。 Gloria Patri.
建设。 Saat ini kami persilakan anak TK Metode 11 untuk mempersembahkan sebuah lagu pujian. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima ya Bapa. Pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa kuasai setiap hati kami dan pemikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa untuk waktu dan kesempatan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan kesetiaan adalah sebuah kata yang sangat gampang untuk diucapkan, tetapi belum tentu gampang untuk dilakukan. Banyak peraturan yang dibuat namun tidak banyak aturan yang ditaati. Coba kita lihat bagaimana lingkungan kita sehari-hari. Apakah banyak orang menaati hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita? Misalnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah semua orang sudah taat untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat? Apakah semua orang sudah menaati rambu-rambu lalu lintas? Sebenarnya hal-hal kecil seperti inilah yang dapat membuat kita mempunyai kebiasaan untuk belajar taat, khususnya taat kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan banyak sekali cerita Alkitab yang mengajarkan tentang ketaatan. Kita dapat belajar ketaatan dari setiap tokoh firman Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang lebih mau taat kepada manusia daripada taat kepada Tuhan. Mungkin alasannya simpel, karena manusia kelihatan sedangkan Tuhan tidak kelihatan, dan seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita perbuat. Seberapa banyak dari kita yang menggantungkan kehidupan di dunia ini kepada kekuatan manusia dibandingkan kekuatan Allah yang Maha Besar? Kita menganggap bahwa orang yang memiliki kuasa di atas kita adalah orang yang menentukan masa depan kita. Sedangkan Allah hanyalah Tuhan yang disembah saat beribadah pada hari Minggu di gereja.
bahkan hari Minggu di ibadah onsite ataupun online. Kita lebih takut apabila tidak menuruti kemauan atasan kita daripada perintah Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan dua kata yang patut diuji sebenarnya dalam setiap kehidupan manusia. Taat dan setia ternyata merupakan hal yang tidak mudah, hal yang susah untuk dilakukan. Dalam pernikahan ada perselingkuhan, dalam kerja sama ada pengkhianatan dan berbagai hal lainnya. Hari ini kita belajar tentang ketaatan dan kesetiaan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Saya bacakan kepada kita semua, Bapak Ibu menyimaknya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke negeri Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia menginginkan perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikianlah juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan ia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang salah satu proses ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang memang tidak mudah untuk dijalani. Melalui kisah pemanggilan Abram untuk keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya, kita akan belajar dari Abraham tentang
ketaatan dan kesetiaan. Dalam ayat bacaan yang sudah kita baca tadi, yang sudah dikisahkan bagaimana pada waktu itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya. Saat itu Abraham tidak tahu negeri mana yang akan ia tuju. Abraham menuruti dan taat atas perintah yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan beritahu kepada Abraham. Meskipun ia tidak tahu negeri mana yang akan ia tuju, Abraham rela meninggalkan tanah kelahirannya. Abraham percaya bahwa Tuhan pasti dan akan menunjukkan negeri perjanjian kepada Abraham dan sanak saudaranya yang dia bawa dari tanah kelahirannya. Meskipun saat itu belum melihat, namun ia percaya bahwa Tuhan pasti dan akan menyediakan yang terbaik, melihat tempat untuk dia bertinggal nantinya. Oleh sebab itu Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Namun seringkali banyak orang menginginkan hanya bagian terbaiknya saja, artinya berkatnya saja, tetapi tidak mau berproses dalam menggapai berkat itu dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Hal ini bisa kita pahami karena memang untuk menjadi orang yang taat itu sebenarnya sangat sulit, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Meskipun idealnya semua orang tahu bahwa ketaatan dan kesetiaan akan membawa nikmat berkat, namun dalam proses untuk menjadi seorang yang taat itu sangat sulit, sangat menyulitkan banyak orang. Ketaatan dan kesetiaan Abraham juga dapat dibuktikan pada waktu Tuhan memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak. Ishak adalah anak satu-satunya Abraham. Tetapi lihat saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham tidak memberontak terhadap perintah Tuhan. Dengan taat Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hal ini bukanlah hal yang mudah sebenarnya, untuk mempersembahkan anak satu-satunya. Karena ketaatannya Abraham, Tuhan menyediakan korban, yaitu gantinya Ishak. Tuhan mengetahui bahwa Abraham memiliki hati yang taat dan bahwa dia mencintai Tuhan lebih dari anaknya sendiri. Tuhan memperhitungkan ketaatan Abraham, makanya dia menggantikan Ishak, yaitu domba. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu pula di dalam hidup ini. Tuhan rindu sebenarnya supaya kita dapat taat kepadanya. Seringkali Tuhan memberikan perintah kepada kita. Dan sekecil apapun perintah yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya kita harus melakukannya. Seperti misalnya ketika Tuhan menghendaki kita untuk menaati firman-Nya, kita pun harus taat melakukan serta menaati firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada perintah yang berat jika kita mau melakukannya. Perintah yang berat itu adalah ketika kita tidak mau melakukannya. Makanya terasa berat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus merupakan pribadi yang dapat dijadikan teladan dalam hal ketaatan, dalam hal kesetiaan. Karena sepanjang hidupnya Yesus taat kepada Bapaknya, bahkan sampai dia mati di kayu salib menebus setiap dosa kita. Ketaatan merupakan bagian yang terpenting dari semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan lebih penting dari korban persembahan yang kita berikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan merupakan salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, maka Dia akan memperhitungkan bagi kita. Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang besar bagi hidup kita. Tuhan akan menggenapi janji-janjinya bagi kita. Seperti halnya pada saat Abraham taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati Abraham serta keturunannya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan selalu mendapati hidup kita taat di hadapannya. Makanya dari sini kita belajar, hendaknya setiap kita memiliki hidup yang taat kepada Tuhan. Biarlah hidup kita juga boleh selalu menyenangkan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang jemaat memberitahu kepada pendetanya bahwa ia akan berangkat ke kota Yerusalem. Ia mengatakan keinginannya untuk mengunjungi Gunung Sinai. Dia berkata kepada sang pendeta, "Pak Pendeta, saya berencana untuk mendaki Gunung Sinai sampai ke puncaknya.
sampai ke gunung itu, dan setelah tiba di sana, saya akan membaca 10 perintah Allah sekeras-kerasnya. Pria itu mengira, jemaat itu mengira perkataannya akan menyenangkan pendetanya. Lalu sang pendeta berkata, "Tahukah Bapak, saya dapat memikirkan suatu ide yang lebih baik daripada itu," kata Pak Pendeta. Si jemaat ini mendengar dengan terkejut. "Apa itu Pak Pendeta?" kata jemaat ini kepada Pak Pendeta. Pendeta itu memberitahu tanpa ragu-ragu, daripada menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer untuk membaca 10 perintah Allah di Gunung Sinai, mengapa Anda tidak tinggal di rumah saja dan menaati 10 perintah tersebut? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya bukan hanya menjadi pembaca firman Tuhan, tetapi juga taat pada perintah Tuhan. Ini artinya bukan hanya sebagai pembaca, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Jujur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika diakui banyak orang Kristen yang tidak suka dan merasa malas, merasa bosan, atau ada yang alergi jika mendengar khotbah tentang ketaatan, karena yang ada di pikiran mereka adalah ketaatan selalu identik dengan larangan-larangan, tindakan tidak boleh ini, tidak boleh itu, sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar ada sanksi dan konsekuensi, seperti tertulis dari Ibrani 2 ayat 2. Saya baca kepada kita semua. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Karena itu tidaklah mengherankan jika orang lebih suka mendengar khotbah tentang berkat, keberhasilan, kemenangan, kepedulian, kesembuhan, mukjizat, dan sebagainya yang menyenangkan telinga. Yang harus disadari adalah bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mukjizat adalah dampak atau upah dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan memelihara sebenarnya setiap umatnya. Tuhan melindungi dan menuntun kita untuk menuruti dan melakukan rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Bagian kita adalah sebenarnya percaya, taat, dan berharap akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Walaupun kita menghadapi yang namanya kesulitan, kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara kita di tengah badai yang pada saat ini kita alami, COVID-19, yang sudah hampir 2 tahun kita lalui. Ketika banyak kematian yang terjadi, kehilangan orang-orang yang dikasihi, banyak orang yang sakit, rumah sakit penuh, ketakutan, kegelisahan, banyak terjadi di negara kita, di bangsa kita. Tapi percayalah saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam mengikut Tuhan dan memenuhi panggilannya tidak seperti yang kita bayangkan. Karena kita akan melalui yang namanya kesengsaraan, masalah, badai harus kita hadapi. Tetapi tetaplah taat dan setia. Tuhan sudah menunjukkan kepada Abraham, dan Tuhan juga sedang membuat kita belajar bahwa tidak ada rencana yang gagal. Kehidupan Abraham sampai pada masa tuanya diberkati Tuhan secara luar biasa. Sungguh nyata besar apa yang tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4. Saya baca kepada kita semua. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mengapa Abraham mengalami dan menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan? Apa yang telah diperbuat olehnya? Ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi dari negerinya dan juga dari sanak saudaranya ke suatu negeri yang belum diketahui, ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi dari negerinya dan juga dari sanak saudaranya ke suatu negeri yang belum diketahui secara pasti, kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham tidak menggerutu, Abraham taat. Makanya dari Kejadian 12 ayat 4 saya baca kepada kita semua, pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Setiap kita yang rindu masuk ke dalam rencana Tuhan, baik dalam hidup di dunia ini maupun untuk yang akan datang,
biarlah kita mau belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Abraham. Mari kita belajar taat, karena ketaatan adalah kunci mengalami terobosan baru. Sebelum Tuhan memberkati Abraham, Tuhan meminta milik Abraham yang paling berharga dan yang terbaik, yaitu anak semata wayangnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat Abraham tidak kecewa. Kadang-kadang di kehidupan kita sehari-hari, ketika ada masalah yang datang sama kita, menimpa diri kita, kita mungkin akan kecewa. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia tidak kecewa, walaupun Tuhan mengingini anaknya, tetapi dia menerima berkat dari apa yang sudah dia lakukan, yaitu ketaatan tersebut. Abraham tidak kecewa, dia tidak mengeluh atau membantah dengan Tuhan. Dia malah mempersembahkan Ishak kepada Tuhan dan menaati perintah Tuhan untuk pergi dari tanah kelahirannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memberi yang terbaik dari hidup kita? Waktu, tenaga, talenta, materi untuk Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah penelitian. Jadi di sebuah kelas taman kanak-kanak, seorang guru berkata, "Anak-anak, ibu menaruh kue dan permen ini di atas meja. Ibu ada keperluan sebentar di kantor. Nanti kalau ibu kembali, ibu akan bagi-bagikan semua makanan ini untuk kalian." Tanpa pengetahuan anak-anak, para peneliti sudah memasang setiap monitor CCTV yang dipakai untuk melihat apa saja yang dilakukan anak-anak tersebut. Begitu sang guru keluar, beberapa anak-anak segera mengambil kue dan permen itu. Sebagian anak-anak ada yang ragu, ada yang malu, tetapi melihat sikap temannya yang lain, mereka pun ikut mengambil. Hanya sedikit anak-anak yang taat dan tetap duduk. Dengan cermat, para peneliti mencatat perilaku setiap anak-anak yang ada di kelas tersebut. 30 tahun kemudian mereka mengadakan penelitian ulang terhadap anak-anak tersebut. Ternyata anak-anak yang dulu taat kini menjadi orang-orang yang berhasil, sedangkan anak-anak yang tidak taat menjadi orang-orang yang gagal. Artinya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita tersebut, baik dalam rumah tangga maupun karir yang mereka bangun, ternyata untuk menjadi taat diperlukan yang namanya latihan sejak muda dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari sini kita belajar, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Karena tugas dan panggilan kita adalah taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memakai kita sebagai saksi yang menjadi berkat bagi dunia ini. Dari Lukas 16 ayat 10 saya baca kepada kita semua, siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Yesus telah meneladani ketaatan yang sempurna. Mari kita belajar seperti Yesus. Ketaatan itu ibarat mendatangkan sebuah dokumen kosong dan memberikan Tuhan mengisi apa saja di atasnya, dan kita melakukan apa yang sudah Tuhan isi dari dokumen itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang bukan hal yang mudah untuk taat dan setia, tetapi inilah perintah Tuhan. Ketika kita taat dan setia, Tuhan memperhitungkan setiap apa yang sudah kita lakukan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami untuk kami taat dan setia kepada Tuhan. Mampukan kami setiap kami, ya Bapa, supaya kami taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk taat dan setia kepada Engkau, tapi kami percaya kami punya Allah yang besar, yang memampukan kami, yang menolong kami supaya kami terus taat dan setia kepada Tuhan, sehingga melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tetapi biarlah firman-Mu berkata-kata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌，信靠顺服，来回应上帝的话，一边收奉献。
Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian percaya dan patuh untuk meresponi firman Tuhan pagi ini sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita doa persembahan. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami akan mengumpulkan persembahan. Dengan ucapan syukur kami membawa persembahan kami kepada Engkau Bapa. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌。神啊，我愿顺从你。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian, Tuhan, saya mau patuh kepadamu. Sana
psikologi.亲爱的弟兄姐妹们，将结束今天早上的聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini, dan kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semua diberkati, kita semua diubahkan, dan kiranya melalui firman Tuhan tersebut mendorong kita semakin giat melayani, dan tentunya berkat-berkat Tuhan akan semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan, marilah kita tidak lupa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena apa yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Dan pada saat kita sungguh-sungguh memberikannya, percaya Tuhan akan semakin memberkati kita. Tuhan akan semakin memberkati kita. Kita dapat menyalurkan persembahan-persembahan kita dapat mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, dan juga melalui aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa langsung men-screenshot QR yang sudah tersedia. Percayalah, Tuhan akan mengingat kita dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang tidak kekurangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, vaksin untuk sementara yang Sinovac katanya dari Dinas Kesehatan masih kosong. Yang ada sekarang adalah Moderna. Jadi bila Bapak Ibu belum divaksin selama ini, segera daftarkan diri dan menerima vaksin sebaik-baiknya. Sinovac dan Moderna sebenarnya sama saja, tidak ada efek yang terlalu membahaya dari vaksin ini. Jadi marilah kita menerima vaksin dengan sebaik-baiknya. Dan bagi jemaat yang terpapar COVID, ya, jangan panik dan jangan takut. Bapak Ibu bisa langsung segera menghubungi saya. Saya akan menghubungi satu tim peduli yang dinamakan Satgas COVID-19 Samaria yang sudah didirikan di tengah-tengah gereja Tionghoa yang ada di Sumatera ini. Jadi jika kita terpapar COVID,
kita butuh bantuan, baik itu tempat isoman, rumah sakit rujukan, mobil ambulans, dokter-dokter yang bisa kita konsultasi, kemudian tabung oksigen, obat-obatan vitamin, termasuk juga proses kremasi dan pengebumian. Bapak Ibu bisa segera menghubungi saya dan terus berdoa kiranya Tuhan terus menyertai kita. Kami terus mengimbau, marilah kita terus ingat akan setiap hari Selasa malam jam 7.30 mengikuti persekutuan doa gereja kita. Melalui Google Meet, kita doa bersama-sama, ya, kita belajar firman Tuhan bersama-sama, dan kita akan semakin dikuatkan, kita akan selalu dipersatukan, walaupun hanya bisa dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Jadi saya ingatkan, marilah kita ikut persekutuan doa yang ada. Dan bagi keluarga kita yang memiliki anak kecil dari PG sampai SD, marilah kita selalu mengingatkan mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Biarlah anak-anak kecil kita sejak dini kita bawa ke hadapan Tuhan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan pimpin hingga dewasanya. Demikian juga anak muda-mudi kita yang ada di rumah. Mari kita himbau mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Chantal Dosma secara onsite, ya, di aula. Berhubung memang jumlah pemuda kita tidak begitu banyak, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun situasi pandemik yang sudah semakin membaik. Tetapi marilah kita tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, memakai masker dimanapun kita berada, terlebih di luar rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan berprotein. Di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita ambil waktu untuk olahraga, kemudian tetap jangan dulu terlalu sering berada di tempat keramaian. Bagi kita yang berbelanja, tetap memakai sarung tangan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita tetap menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya, secara tidak langsung kita juga ikut menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.